Hai Onti Uncle. Nah, di video ini Sisi mau lahiran lagi nih. Jadi ini video lahiran Sisi yang kedua. Nah, ini Sisi udah pecah ketuban dan ini dia udah proses untuk ngeluarin anak-anaknya. Kira-kira dia bakal bisa nggak ya ngeluarin anak-anaknya? So, tonton videonya sampai habis ya. Sudah berdarah terus, pecah ketuban sudah ya, minta ditungguin kah manjanya ay. Makan kah? Baru mau dibuatin makanan sih padahal. Sudah ngejan-ngejan, pandai kali kau nak. Jadi ini Sisi sudah mulai ngejan-ngejan gitu, anaknya kayaknya udah mulai keluar, tapi kayaknya agak susah prosesnya. Dan ini tetap si kepo Molly, dia yang selalu mantengin prosesnya ini. Diintip. Kenapa duduk? Keduduk nanti anakmu. Sekarang Molly pindah posisi lagi. Pokoknya hiburan banget ngeliat Molly ini. Nah, itu juga ditunggui Boni, suaminya. Apa itu sih? Oh, anaknya sudah keluar. Ya. Jadi di lahirannya kali ini untuk anaknya yang pertama ini kelihatannya sungsang. Soalnya itu kayaknya yang keluar dari pantatnya itu buntutnya duluan. Makanya Sisi agak susah banget buat lahirannya. Nah itu tuh buntut duluan deh kayaknya. Soalnya kalau kepala bentukannya nggak kayak gitu. Makanya ini prosesnya agak lama banget Sisinya ngejan. Karena memang kalau anaknya sungsang agak susah. Apalagi dengan kondisi usia Sisi yang udah bukan pertama kali lahiran, otomatis tenaganya agak berkurang kan. Ayo terus sayang, ayo ayo aku mau bantu, belum keluar semua. Ayo lagi ayo lagi, jangan dijilat dulu, ngejan dulu. Ayo sih, ngejan lagi. Itu kukunya tadi kelihatan. Sungsang ya anakmu, kasihannya. Baru ini kamu sungsang nak lahiran. Ayo yang kuat ya. Makan dulu kah? Ayo Sisi pintar. Enak. Ayo aku bantu elus-elus biar dia keluar. Ayo. Awas ketutup buntutnya. Ayo. Ayo. Nah. Ayo lagi. Ayo lagi. Iya. Lagi. Ayo dikit lagi.
keluar nak, keluar. Hitam lagi, cepet lagi, belum, di pantatmu masih. Ayo ngejan lagi, ngejan lagi, ngejan lagi. Si masih di pantat sayang. Sini, aku bantu. Ayo, bismillah. Ayo, ngejan lagi, dikit lagi. Keluar. Mana dia? Ku tangkap dulu. Ini nak, alhamdulillah keluar. Nih sayang, sini teman, aku bantu. Sini mau bantu nak. Jadi maafkan di sini ya, aku yang lebih heboh karena memang Sisi ini biasanya kebiasaannya dia nggak ngejanin semua, nggak sampai ari-arinya. Dan ini karena anaknya tadi sungsang kan, prosesnya lama banget, dia udah ngejan sedikit stop, jadi kayak ketahan lama. Aku takut anaknya kekurangan nafas, takut lemes, makanya ini aku buru-buru banget harus bantu ngelapin mukanya biar dia bisa napas. Soalnya bahaya banget kalau terlambat kita bantu dilap gitu, nanti dia malah bisa lemes dan takutnya malah mati. Juga aku bantu tarikin plasentanya karena Sisi kalau ngejan cuma sampai anaknya aja yang keluar, plasentanya masih sangkut. Kalau plasentanya nggak ditarik itu kesian karena plasenta itu kan sangkut ke pusatnya anaknya tuh, karena itu kan tali pusatnya, jadi harus ditarik. Nah kalau sudah aku tarik kayak gini baru aku dekatin ke Sisi biar dia makan dan dia putusin sampai tali pusat anaknya seberapa dia mau potong. Nah ini kelihatan kan anaknya lemes. Kalau memang anaknya nggak lemes itu asal udah dilap gitu dia pasti bakal langsung ngeong-ngeong kayak gitu gerak. Ini karena dia kelamaan di dalam jadi dia agak lemes. Apalagi tadi pas proses terakhir yang posisi kepalanya aja yang masih kesangkut di dalam itu kan lama banget, otomatis posisi leher dan kepalanya itu kan kayak kejepit. Nah itu yang bahaya banget, takutnya dia bisa kekurangan napas dan akhirnya dia lemes, tapi semoga aja ini enggak. Nah ini udah lumayan lah, anaknya sudah agak mau jalan-jalan. Kalau udah mau jalan kayak gitu agak tenang, tapi belum tahu ya sampai dia bisa nyusu sih sebenarnya aku tuh baru tenang. Nah di sini ada Molly yang memang kepo. Molly mah kayak patroli, dia di samping kardusnya pasti ngejagain. Dia kepo banget, kalau orang lahiran pasti begitu. Lanjut lahiran anaknya yang kedua, semoga prosesnya nggak selama kayak anaknya yang pertama dan juga semoga nggak sungsang. Kalau aku lihat sih ini kayaknya apa itu ya, belum terlalu kelihatan. Wah kalau begini kayaknya sungsang lagi nih anaknya yang kedua karena Sisi bakal stop. Tumben banget Sisi ini kayak gini lahirannya, biasanya dia nggak pernah sungsang kayak gini. Resiko anak yang sungsang lahirannya itu resikonya tinggi kematiannya, karena gini sudah emaknya ini ngejannya setengah-setengah karena agak susah ya. Kalau sungsang itu kan sangkut-sangkut, kakinya sangkut, tangannya sangkut, dia pun jadinya agak susah ngejannya, makanya dia stop, dijilat lagi, itu supaya mempermudah proses keluarnya. Jadi anak yang posisi udah ngejan, sudah agak keluar, karena dia stop akhirnya ketarik lagi ke dalam. Nah itu yang bikin lemes. Jadi ini anaknya udah mulai kelihatan tuh agak banyak itu kaki-kakinya, cuma kesian banget Sisi sampai sengos-ngosan itu karena susah dan juga sakit mungkin ya. Kalau sungsang ini nggak semudah kalau anaknya nggak sungsang gitu, jadi kesian banget sebenarnya kalau lihat kucing kita itu hamil lahirnya anaknya sungsang. Nah ini dia udah mulai ngejen lagi tapi kayak ke stop gitu, jadi anaknya keluar masuk tuh, kelihatan kan. Kalau sungsang itu kakinya yang duluan, itulah yang bikin susah banget dia buat ngejenin anaknya, itu kesian banget. Jadinya kita mau bantu pun aku takut karena kalau kayak gini takutnya kepalanya ketinggalan di dalam malah berabe jadinya. Nah ini alhamdulillah agak lebih cepat lahiran yang kedua daripada yang pertama, walaupun anaknya sungsang tapi Sisi lebih cepat menanganinya. Dan ini juga aku harus buru-buru bantu lap lagi karena ya itu tadi kayak yang pertama aku bilang, karena posisi dia sungsang takutnya dia lemes, tapi ini kayaknya nggak seberapa lama kayak yang pertama, jadi semoga aja anaknya nggak terlalu lemes.
Untuk anak yang kedua juga masih sama, aku harus narikin plasentanya keluar dari dalam perutnya Sisi, karena kalau dia nggak keluar, kasihan anaknya nggak bisa kemana-mana atau mungkin juga bakal kesakitan, karena kan posisinya ketarik ya, tali pusatnya kan bersangkutan sepanjang plasenta itu. Jadi ini benar-benar harus segera dibantu buat dikeluarkan plasentanya supaya Sisi segera makan dan dipotong supaya anaknya bisa cepat bergerak. See? Untuk anak yang pertama masih belum juga bisa nenen ke mamanya. Ini nggak ngerti dia nggak bisa carinya atau karena mamanya kan masih proses lahiran ya, jadi agak gerak sana gerak sini. Tapi sepengetahuan aku, biasanya anak Sisi itu asal lahir mereka kalau nggak posisi sungsang yang lemes gitu, mereka sebentar aja dapet. Nah ini lihat nih yang putih, dia lemes juga kan, banyak diem terus. Jadi kita harus sering-sering dilap, harus sering-sering diganggu gitu supaya dia bergerak kayak gitu. Kalau kita pegang baru dia gerak, nanti dia stop lagi, diem lagi karena lemes tadi itu, karena dia kelamaan nggak keluar-keluar. Jadi ini sambil nunggu Sisi lahiran untuk anak yang selanjutnya lagi, ini aku kasih dia susu dulu karena kan dia pasti haus, tenaganya habis, dia ngejen dua anak yang sungsang ini prosesnya dramatis banget, luar biasa lama. Jadi aku inisiatif kasih dia susu supaya dia agak bertenaga lagi. Nah, beruntungnya Sisi ini adalah ibu atau induk yang sayang banget sama anak. Jadi dia selalu jilat-jilatin anaknya itu. Jadi anaknya itu jadi agak aktif lah bergerak. Nah kalau misalkan kayak Molly dulu kan ibu muda, jadi anaknya sungsang itu dia nggak terlalu ngejilatin. Makanya ada satu yang akhirnya lemes sampai dia mati, walaupun matinya udah agak lama, kayak usia udah 3 atau 1 bulan gitu. Tapi akhirnya aku yang bantu kasih susu, disuntikin susu tiap hari karena dia nggak terlalu bisa nenen ke induknya. Nah kalau Sisi insya Allah sih aman anaknya, karena ini aja udah agak gerak, cuma mungkin mereka masih agak kesulitan buat cari nenen mamanya. Nah ini juga Molly kepo, dia kayaknya mau juga susunya itu. Sabar ya Mol, Sisi dulu ya karena Sisi yang lagi butuh. Nanti habis ini aku kasih kamu juga kok Molly, sabar ya. Nah ini untuk proses lahiran anak yang ketiga, dia udah mulai ngejan. Dan lihat ya, itu kalau anaknya yang ketiga ini dia nggak sungsang kepala duluan, jadi prosesnya cepet banget. Jadi perbedaannya tuh signifikan banget kalau anak yang terlahir sungsang dengan nggak sungsang. Mungkin sama juga halnya dengan manusia kan, kucing juga begitu. Kalau anaknya yang kepalanya duluan yang keluar, itu dia sekali ngejan aja langsung meluncur anaknya keluar, dan resiko kematiannya kecil karena anaknya nggak bakal lemes deh, yakin dia nggak akan lemes. Ini kita lihat ya, aku bantu Sisi lap-lap dulu kepalanya karena memang Sisi udah tabiatnya kayak gitu, nggak bakal sibuk jilatin anaknya, tapi dia sibuk jilatin kemaluannya dulu. Dan juga aku akan tarik-tarikin plasentanya dulu. Kelihatan kan kalau memang anak yang nggak sungsang itu dia baru keluar aja habis dilap sedikit dia udah langsung jalan-jalan ke sana kemari. Ini Sisi belum motong plasentanya sih, belum motong tali pusatnya, jadi dia belum terlalu bisa gerak ke sana kemari. Jadi beda banget kalau dengan anak yang sungsang tadi, habis dilap mereka diem dulu baring lemes nggak bergerak, harus diganggu bolak-balik. Tapi kalau nggak sungsang, asal udah dilap aja pasti dia otomatis jalan-jalan sendiri, udah sibuk ke sana kemari gitu. Sisi udah ngos-ngosan banget setelah lahirin anak yang ketiga, tapi ini kayaknya di perutnya masih bakal ada lagi anaknya yang keluar. Semoga aja yang keempat ini kayak yang ketiga tadi nggak sungsang, jadi lebih cepat proses keluarnya, nggak makan waktu lama.
Nah ini lagi-lagi sambil nunggu lahiran anak keempat aku kasih dia makanan, karena aku memang kebiasaan banget kalau kucing lahiran itu aku sibuk kasih makan, kasih minum. Aku mikirnya supaya ngembaliin tenaganya sih. Nah kayak gini aja Sisi lahap kan makannya, walaupun harus disuapi gitu tapi nggak apa-apa, yang penting dia mau makan, yang penting dia bertenaga lagi buat lahirin anaknya supaya cepet prosesnya selesai. Lanjut untuk lahiran anak yang keempat. Nah untuk anak yang keempat ini meluncur dengan aman karena nggak sungsang juga, jadi proses lahirannya secepat kayak anaknya yang ketiga, alhamdulillah. Jadi nggak perlu drama banget nunggunya lama, kasihan lihat Sisinya yang kesusahan kalau anaknya sungsang, dan juga kasihan anaknya yang kelamaan keluarnya gitu. Nah ini juga aku kembali lakukan ulang proses seperti di anak 1, 2, 3, yaitu ngelap dan narik keluar plasentanya. Nah jadi begini ya, yang harus dilap-lap itu yang utama fokusin di mukanya. Lapnya ini juga nggak terlalu kuat-kuat, kalau di video mungkin kayaknya kuat ya, tapi sebenarnya ini nggak kuat. Jadi lap pelan-pelan aja, pakai tisu aja supaya dia lebih cepat menyerap gitu. Nah ini badan-badannya, tapi aku biasanya lebih fokus memang ke mukanya duluan ketika pertama lahir. Nah kalau sudah kayak gini baru aku lap-lapin sampai ke badan-badannya, mukanya lagi kayak gitu. Jadi untuk lahiran kali ini anaknya Sisi cuma 4 aja, padahal perutnya agak gede. Aku pikir bakal ada 1 atau 2 lagi, tapi kayaknya minimal 1 lagi aku kira. Tapi aku udah tunggu setengah jam lebih, ternyata enggak. Mungkin karena Sisi udah lahiran keberapa kali, jadi akhirnya maksudnya perutnya jadinya kelihatan besar karena dia udah proven kesekian kali. Nah ini kita lihat nih perbedaannya. Anaknya yang nggak sungsang itu, yang 2 ini tadi, yang belang-belang sama yang putih di tengah itu, dia langsung bisa nenen kan, karena dia pasti gesit nyarinya. Tapi anaknya yang 2 pertama itu adalah yang sungsang. Mereka agak nggak dapat nenen dari tadi, tapi aku bakal pantau terus. Aku bakal biarin dulu, kalau memang sampai malam nanti akhirnya mereka nggak bisa nenen, baru aku bakal langsung bantu support dengan susu formula, aku suntikin gitu. Tapi semoga aja lah mereka pintar, karena Sisi juga telaten kok ngurusinnya. Semoga aja nanti dengan berjalannya waktu anaknya bisa buat segera tenen ke mamanya. Sampai di sini aja dulu ya video lahiran kali ini. Walaupun berawal dengan dramatis yang lama banget, tapi alhamdulillah ditutup dengan kemudahan. Anaknya lahir dengan selamat semua. Sisi kembali bisa melahirkan dengan selamat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.